Satu, dua, tiga. Oke. Mitra, sukses luar biasa, sukses luar biasa. Bisa coba ya? Ya, itu sukses luar biasa. Apa kabar rekan Mitra? Sukses luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Alhamdulillah. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, saya Jessica yang akan coba memimpin acara hari ini. Gimana senangnya Pak, udah seger ya Bapak Ibu? Luar biasa loh, saya aja yang muda kalah. Kita mau mulai acaranya Bapak Ibu supaya kita juga tidak terlalu siang pulangnya. Saya mau menyapa selamat datang Pak Ali, Pak Sodikun, dan yang sudah repot-repot nih mengumpulkan teman-teman. Terima kasih Pak, dan seluruh Bapak Ibu pensiunan yang ketolong pancoran Mas ya Pak. Ya, semoga dalam keadaan sehat. Di sini juga hadir Dr. Mendia selaku Direktur Mitra Keluarga dan juga Dr. Sesti sebagai Kadep Marketing untuk regional dan Pusat. Saya juga menyapa untuk Mbak Dian, Budi, semua timnya. Terima kasih kehadirannya, Mbak, Bu. Semoga acara ini boleh berjalan dengan lancar. Oke, kita bisa mulai ya Bapak Ibu. Oke, karena hari ini kita ada di Mitra Kota Depok, kita mau dengarkan dulu sambutan dari Direktur Mitra Kota Depok kepada Dr. Mendia Libriani Mas. Saya persilahkan Dokter. Terima kasih Jenika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Terus lagi ya. Apa kabar rekan Mitra? Sukses luar biasa. Alhamdulillah. Ini semangatnya dari senam tadi pagi masih nular sampai sekarang ya. Sepertinya masih kurang senamnya ya Pak ya. Dari jam berapa tadi? Jam 5. Jam 5. Luar biasa. Pantesan tadi Jenika juga katakan udah nggak sanggup ya. Baik, selamat datang di Mitra Keluarga Depok. Senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu yang luar biasa, semangatnya segar-segar semua ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, terima kasih juga kepada Pak Ali Mardi selaku Ketua Perhimpunan Pensiunan ya, dan juga kepada Dwi dan Mbak Dian yang selama ini sudah berkoordinasi dengan baik sekali dengan Mitra Keluarga Depok. Alhamdulillah, mudah-mudahan Mitra Keluarga Depok seterusnya dapat bisa menjadi kepercayaan Bapak Ibu semua untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, seperti yang sudah diagendakan pada hari ini, ada senam, kemudian nanti juga ada ini MCU. Sudah periksa cek gula darah? Belum. Oh belum. Ya nanti gantian ya. Sudah ada di sana benar ya. Ada cek gula darah. Nah nanti juga akan ada sesi sharing dari dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Mitra Keluarga Depok, Dr. Bona. Apalagi kan sekarang sebentar lagi tinggal menghitung hari ya. Kita akan memasuki bulan Ramadan untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga dengan sesi sharing knowledge yang disampaikan oleh Dr. Bona nanti bisa menambah wawasan Bapak Ibu sehingga ketika memasuki bulan puasa bisa menjadi lebih maksimal, lebih sehat dan lancar ibadah puasanya. Ya, saya rasa cukup sekian dari saya. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Bapak Ibu mendapatkan manfaat yang lebih dari acara kita pada hari ini. Kita tunggu Dokter Bona ya, mungkin sebentar lagi akan tiba. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan saya juga memperkenalkan dari Pak Ali Madi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah. Jadi semangat paginya Pak Jenika harus lebih keras. Yang saya hormati Dr. India dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, Dr. Cecil, dan teman-teman dari AKES, ada Mbak Dewi, ada Mbak Dian, serta tim, dan yang sebanggakan teman-teman saya dari pensiunan Telkom Serkota Depok. Dr. India, Dr. Cecil, mungkin saya sedikit ingin mengulangi sekaligus mengenalkan tentang organisasi P2T. Kita di Depok ini P2T itu mulai diadakan atau dibentuk pada tahun 2017 akhir. Sebelumnya kita bergabung dengan cabang Jakarta Selatan. Nah, karena jumlah anggota Jakarta Selatan itu sudah terlalu banyak, masuk Depok di dalamnya, akhirnya dipecah Jakarta Selatan cabang sendiri, Depok cabang sendiri. Di akhir 2017, anggota P2T cabang Depok itu baru 601. Sekarang posisi Januari 2025, anggota P2T cabang Depok itu sudah 870 orang. Dan ini belum ada yang tua, tapi sudah senior semua. Belum ada yang tua, tapi sudah senior semua. Artinya karena sudah senior, onderdilnya sudah lama dipakai. Jadi kalau di usia-usia senior itu, kalau misalnya batuk-batuk, sakit-sakit sendi, macam-macam, itu wajar, lumrah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada onderdilnya yang sakit-sakit, tinggal hubungi Pak Dian, tinggal hubungi klinik, minta dikonsultasikan ke dokter mitra keluarga. Nah, ini bagi mitra keluarga ini peluang pasar yang cukup besar, Dr. India. Pensiunan Telkom itu tadi saya sampaikan pensiunannya saja sudah 870. Kalau berpasangan, anggaplah rata-rata istrinya satu semua. Bisa. Tapi memang jarang lah cari orang Telkom punya istri dua, rata-rata istri tiga. Nah, kalau sepasang-sepasang berarti jumlahnya sudah 1.740. Itu kalau ada yang masih ada anaknya masih tanggungan. Yang pensiun baru, pensiun 2024, mungkin masih punya anak di bawah 22 tahun. Di bawah 22 tahun masih tanggung jawab ya bagiannya. Jadi masih ada kesempatan untuk kalau sakit berobat ke klinik atau ke rumah sakit. Jadi peluang pasar cukup banyak, Pak Dr. Selamat pagi, Dr. Bona. Saya kemarin pada saat dirujuk ke dokter jantung, saya pilih dokter Yahya. Saya waktu itu belum kenal Dr. Bona. Jadi saya Januari kemarin 2 kali ke dokter jantung. Saya difasilitasi oleh Mbak Jedika EKG gratis kan. Oh, saya kalau gratis ikut. EKG saya, ternyata hasil EKG-nya katanya ada yang mencurigakan. Akhirnya saya datang ke klinik, dikasih rujuk ke sini, saya masuk ke linknya Rumah Sakit Mitra Keluarga dan dokter Yahya, dokter ini udah sampai dokter Yahya jadi. Ternyata memang hasil EKG saya itu ada gangguan. Saya bilang, mari coba treatment dulu. Alhamdulillah hasil treatmentnya bagus. Jadi saya tidak lanjut dokter Yahya karena hasil treatmentnya bagus. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, Yankes menjamin kesehatan kita. Yang bagian ya, Pak Dwi, Yankes menjamin kesehatan kita. Nah, caranya supaya kesehatan kita itu bisa kita kawal dengan baik, ya rajin olahraga. Ya. Kita di P2T Cabang Depok, Dr. Bona, Dr. India, kita sekarang itu punya 2 klub kesehatan. Kalau sampai dengan bulan Oktober kemarin, kita klub kesehatan kita cuma ada yang di Arif Rahman Hakim, yang Telkom di
di sebelah kanannya Pre-Open. Selama tahun 2024, peserta senam itu pernah sampai hampir 200 orang. Hampir 200 orang. Tempat kita sudah tidak memadai, tidak menampung. Akhirnya saya ngomong ke Yakes, minta bantuan Yakes, minta izin ke Yakes supaya dibentuk lagi klub kesehatan yang baru. Akhirnya kita disetujui, mulai November kemarin kita bentuklah klub kesehatan yang baru di Pancoran Mas yang hadir sekarang. Yang hadir sekarang ini adalah mayoritas teman-teman kita dari KJS Pancoran Mas. Itu kita harapkan KJS Pancoran Mas itu menampung dari 5 kecamatan. Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cinere, Kecamatan Timo, dan Kecamatan Pancoran Mas. Kalau lihat jumlah anggotanya dari data yang saya sebutkan, dari 5 kecamatan itu anggota kita hampir 200. Jadi kalau senamnya kita setiap hari Selasa di Pancoran Mas itu baru hadirnya 60 orang, berarti masih banyak. Ya. Nah, beda kalau yang di ini, yang di KJS Depok yang ada di Arif Rahman Hakim, itu anggota kita 600 lebih. Itu kecamatan Tapos, kecamatan Cimanggis, kecamatan Cilodong, kecamatan Beji, ya, Sukmajaya, itu anggota kita 600 lebih. Jadi kalau kita hadir senamnya itu baru hadir 150 orang, berarti masih banyak. Ya. Harapannya kalau kita sudah adakan fasilitas, Yakes sudah memfasilitasi senam kita setiap minggu, harapan saya, mari kita senam bersama dengan kegiatan-kegiatan silaturahim. Saya katakan kita senam itu tujuannya bukan untuk menjadi atlet. Tujuan kita adalah supaya kita silaturahim kita terjaga. Karena kalau kita setelah pensiun, kita hanya diam di rumah, justru malah pada saat itulah kita mudah. Tapi kalau kita bergerak terus, insya Allah kesehatan kita terjaga. Walaupun ada organ yang salah. Saya ini besok mau operasi katarak Bapak Ibu. Di sini operasi katarak. Karena mata sudah saya pakai 67 tahun wajar. Dalam 67 tahun saya pakai matanya wajar lah kalau misalnya ada gangguan dari teman dia ya. Dia datang bening-bening. Karena kalau mata kita kurang sehat, rugi. Sudah tidak bisa lihat yang cantik. Ya, makanya saya segera operasi katarak supaya masih bisa lihat yang cantik. Lihat yang bening. Saya ngomong itu istri saya malah ketawa. Ya. Saya terima kasih banyak Dr. Nindya, Dr. Sesi, Dr. Bona, nanti kita difasilitasi acara-acara seperti ini. Dan tentunya juga media ini bisa dimanfaatkan juga oleh Dr. Mitra untuk mengenalkan Mitra, termasuk fasilitas-fasilitasnya. Saya seperti untuk yang operasinya, saya nanya bagian dulu, bagian Mitra ada nggak operasi kataraknya? Ada Pak Adi, saya belum tahu, sebelumnya belum tahu, belum tahu bagian yang masih tahu saya. Nah hari ini kita kan seragam, kita alhamdulillah kalau senam itu seragam dan media. Jadi kita seminggu itu 4 kali. Ada seragam kuning, ada seragam orange, ada seragam merah, ada seragam biru. Tapi logonya logo P2L. Mungkin teman-temannya akan lebih bangga lagi kalau pakai logonya di sini P2 itu di sini sedikit lagi ya. Cuma nggak kalau pakai kaos seperti itu. Tahun depan. Amin. Terima kasih Pak Dian, Pak Dudi. Ini Yakes mendukung kita P2K untuk acara-acara seperti ini. Tadi sudah ngomong dengan Pak Dian, kita bulan Juni akan mengadakan hitanan masal. Hitanan masal kita adakan di insya Allah di sekolah SMP IT Rahmaniyah. Ini programnya P2K. Tapi dananya tidak dari P2K. Kita nyari dana dari Telkomsat. Kita cari dana dari Ikatan Alumni Elektro ITB. Kemudian bahasa itu ada ITB. Kemudian
Saya janji 5 menit itu saya sudah kepanjangan. Makasih banyak, terima kasih sekali lagi ke manajemen Rumah Sakit Mitra, Jakes, teman-teman saya yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Kita semua bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Kalau kata Pak Ali tadi mungkin ketemu mungkin lupa gitu ya Pak. Kalau kata orang nggak kenal maka tak sayang. Jadi di sini supaya kenal, supaya sayang maka kenalan. Oke, kita mau kasih kesempatan untuk Dr. Cecil memperkenalkan sedikit company profile dari Mitra Keluarga Depok khususnya. Silakan Dokter. Baik, izin dokternya. Saya sapa lagi ya, Siap. Bapak Ibu. Selamat pagi. Baik. Apa kabar rekan mitra? Luar biasa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk mitra keluarga hari ini boleh support kegiatan senam dari Persatuan Pensiunan Telkom khusus yang untuk Pancoran Mas ya Pak ya. Jadi ini pecahan dari yang Jakarta. Oh, oke baik. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kalau mitra keluarga siap support Pak untuk setiap kegiatan yang nanti akan mungkin direncanakan dari P2Tel Depok. Karena memang kami mitra keluarga dengan Telkom itu sudah sangat lama bekerja sama, jadi sudah seperti keluarga sendiri dengan tim dari atas Telkom. Terima kasih juga hari ini bagian Bu Dwi dan tim dari preventif dan promotif di atas Telkom juga hadir dalam acara hari ini karena mungkin kita juga perlu mengingat pentingnya kita mengadakan atau melakukan pencegahan terhadap penyakit. Karena memang kalau dari segi biaya kalau kita mengobati itu pasti lebih mahal daripada mencegah. Nah pada kesempatan ini saya ingin update sedikit terkait mitra keluarga Depok yang selama ini mungkin sudah sangat mengenal dan sudah sangat dekat. Bapak Ibu sekalian juga sudah menjadi pasien di mitra keluarga Depok. Cuma mungkin ada beberapa layanan dan dokter yang baru di mitra keluarga Depok. Oleh karena itu izin hari ini saya menyampaikan sedikit company profile atau update terkait layanan dan dokter yang tersedia di mitra keluarga Depok. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya dengan Dr. Cecil, Bapak Ibu, saya Kepala Departemen untuk Marketing Regional Depok, Bogor, dan Tangerang. Jadi untuk area saya ada 6 mitra keluarganya, salah satunya mitra keluarga Depok. Maka saya di sini ya. Oke, jadi mitra keluarga Depok itu rumah sakit ke-8 ya Bapak Ibu. Dari total saat ini ada 21 rumah sakit mitra keluarga. 15 di Jabodetabek, 2 di Jawa Tengah, dan sisanya di Jawa Timur. Ini merupakan core values dan brand central ideas dari mitra keluarga. Sudah sering dengar ya? Life, love, laughter. Oke, pelayanan 24 jam yang tersedia di mitra keluarga Depok, ada instalasi gawat darurat dan ambulans. Kemudian kita punya radiologi, USG, dan yang terbaru Bapak Ibu, kita punya CT scan 128 slices. Jadi kenapa CT scan 128 slices? Ini potongannya lebih banyak ya Bapak Ibu. Jadi fotonya nanti dipotongnya itu lebih banyak sehingga kalau ada penyakit atau kelainan lebih akurat ya, lebih cepat diketahui. Kemudian laboratorium, kamar operasi, ruang bersalin, ruang kateterisasi jantung atau cath lab, dan farmasi. Nah ini dokter spesialis yang tersedia di mitra keluarga Depok. Jadi dokter spesialis yang memang umum itu tersedia semuanya lengkap. Yang ingin saya update di sini adalah
ada beberapa yang baru untuk dokter subspesialis. Nah, untuk penyakit dalam sudah tersedia untuk konsultan ginjal hipertensi, kemudian konsultan gastroenterohepatologi. Apa sih gastroenterohepatologi? Ini untuk saluran pencernaan ya, Bapak Ibu. Jadi dokter penyakit dalam, konsultan untuk saluran pencernaan. Kemudian konsultan hematologi onkologi. Nah, ini untuk tindakan-tindakan kemoterapi. Jadi kemoterapi di Mitra Keluarga Depok sudah bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk jantung dan pembuluh darah. Nah, di sini kita sudah tersedia untuk konsultan intervensi jantung yang untuk pasang ring Bapak Ibu, dan juga untuk konsultan prevensi dan rehabilitasi jantung. Selanjutnya untuk kebidanan dan kandungan, kita punya konsultan onkologi ginekologi. Ini untuk kasus-kasus tumor ya Bapak Ibu, atau keganasan di kebidanan. Kemudian juga untuk konsultan fertilitas endokrinologi. Ini untuk program untuk punya anak ya Bapak Ibu, dokter obgyn konsultan fertilitas. Kemudian kita juga tersedia untuk konsultan dokter bedah. Kita punya bedah digestif atau bedah saluran cerna, kemudian bedah onkologi atau bedah tumor ya, keganasan. Kemudian konsultan bedah vaskular, endovaskular, pembuluh darah, dan konsultan bedah kraniomaksilofacial. Kraniomaksilofacial itu yang berhubungan dengan wajah. Ya, jadi kalau ada kecelakaan mungkin trauma, nah itu perlu rekonstruksi, ada cedera di kepala, wajah, nah ini dokter bedahnya. Kemudian kita juga ada ortopedi, punya konsultan untuk tulang belakang. Mungkin kalau Bapak Ibu ada keluhan HMP, nah, itu bisa ke dokter ortopedi yang subnya atau konsultannya tulang belakang. Kemudian kita ada konsultan untuk tulang panggul dan lutut. Nah, ini mungkin yang banyak keluhannya. Untuk lansia, panggul lututnya sering sakit, mungkin ada osteoartritis. Nah, ini bisa ke dokter ortopedi, konsultan panggul dan juga lutut. Kemudian untuk THT kita punya konsultan untuk rinologi atau hidung. Ya, kasus-kasus sinusitis, nah itu kita punya konsultannya. Kemudian selanjutnya untuk paru ada konsultan onkologi. Jadi kalau onkologi ini berhubungan dengan kanker ya Bapak Ibu atau keganasan ya. Kemudian untuk radiologi ada konsultan radiologi anak. Untuk anestesi kita ada konsultan intensive care. Untuk psikiatri kita punya konsultan psikiatri adiksi. Kemudian kita juga punya dokter yang memiliki sertifikat fellowship. Untuk saraf kita ada neurointervensi. Nah, ini dokter sarafnya bisa melakukan tindakan DSA. Pernah dengar DSA Bapak Ibu? DSA itu yang prokterawan ya Pak ya. Itu yang dilakukan prokterawan, nah itu bisa dilakukan juga di Mitra Keluarga Depok. Kita punya fellowship-nya untuk tindakan intervensi untuk pembuluh darah otak. Kemudian kita juga ada fellowship dokter anak untuk NICU dan dokter paru untuk onkologi thorax. Nah, ini beberapa layanan unggulan. Jadi yang menjadi unggulan dari Mitra Keluarga Depok layanannya, salah satunya yang hari ini dokternya hadir. Ya, Dokter Bona merupakan tim dari layanan unggulan Mitra Keluarga Depok, yaitu Heart and Vascular Center. Jadi di sini kita lengkap untuk melakukan tindakan-tindakan deteksi maupun pengobatan kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit di pembuluh darah jantung. Nah, ini beberapa tindakan yang bisa dilakukan ya. Kemudian selanjutnya Stone and Prostate Center. Ini keluhan-keluhan terkait saluran kencing dan prostat. Nah, prostat ini biasa dialami di usia lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini kita punya juga fasilitas dan juga tim dokter yang lengkap. Selanjutnya Digestive Center. Tadi mungkin ada yang udah dengar ya, digestive itu apa? Saluran cerna ya, atau untuk pembedahan di saluran cerna. Nah, ini kita punya dokter konsultannya untuk bedah digestif. Nah, kita ada dokter Liberty namanya, untuk dokter konsultan bedah digestifnya.
Selain itu juga kita punya tim dokter penyakit dalam yang bisa melakukan tindakan endoskopi untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan di saluran cerna. Ada dokter Arif, kemudian ada dokter Andi Surandi, sama dokter Agas. Jadi ada 3 ya yang bisa melakukan tindakan endoskopi di Mitra Keluarga Depok. Kemudian yang selanjutnya adalah onkologi center. Tadi saya sudah sebut-sebut ya, onkologi atau kasus-kasus untuk keganasan atau kanker. Nah ini timnya lengkap, baik untuk keganasan di obgyn atau kebidanan. Nah kita punya dokter Johan Ricardo namanya. Nah kemudian untuk tumor-tumor atau benjolan kita punya dokter Anindyo, bedah onkologi. Nah ini sangat lengkap sekali timnya di Mitra Keluarga Depok. Ada juga untuk keganasan paru kita ada dokter Alex Ginting. Nah ini beliau merupakan tim dokter kepresidenan juga Bapak Ibu, dokter Alex Ginting. Ya. Nah yang selanjutnya tadi saya sampaikan tindakan DSA. Nah kita punya dokter Karina. Nah beliau yang bisa melakukan tindakan DSA yang tadi saya sampaikan. Nah untuk stroke center ini kita harus punya tim yang gercep ya Bapak Ibu. Kita punya istilahnya golden parent-nya untuk menata laksana stroke. Jadi nggak boleh lama-lama. Nah gimana supaya bisa cepat menata laksanaannya? Timnya harus lengkap dan kompeten. Jadi ini tersedia di Mitra Keluarga Depok. Apabila ada keluhan stroke bisa ditangani dengan cepat di Mitra Keluarga Depok karena kita memiliki tim yang sudah terlatih untuk penanganan stroke center. Kemudian selanjutnya untuk cuci darah ya Bapak Ibu, kalau sudah ada kebutuhan untuk cuci darah itu juga tersedia di Mitra Keluarga Depok. Kemudian inseminasi ini untuk program memiliki anak ya. Selanjutnya untuk tumbuh kembang anak ini juga tersedia di Mitra Keluarga Depok. Nah, minimal invasive surgery. Apa itu minimal invasive surgery? Tindakan pembedahan dengan sayatan yang sangat kecil sehingga penyembuhan lukanya lebih cepat, Bapak Ibu lebih cepat pulang. Nah, itu tersedia di Mitra Keluarga Depok untuk tindakan laparoskopi. Jadi menggunakan kamera masuk ke dalam bagian yang akan dilakukan pembedahan. Nah, itu sayatannya hanya minimal sekali sehingga waktu penyembuhannya menjadi lebih cepat. Nah itu tersedia untuk laparoskopi, untuk dokter bedah maupun dokter kebidanan. Kemudian kita juga ada artroskopi untuk dokter ortopedi atau bedah tulang. Kemudian tindakan artroplasti masih dokter ortopedi juga dan juga laser hemoroid. Hemoroid ini kalau bahasa awamnya ambeien ya, Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya juga kita punya minimal invasive surgery untuk tulang belakang. Ya, jadi kalau operasi tulang belakang kayaknya serem ya, kemungkinan di bedahnya akan panjang tuh ya. Tapi enggak ternyata ya, Bapak Ibu, kita ada tindakan yang minimal invasive surgery menggunakan kamera sehingga tadi lukanya menjadi sangat minimal. Kemudian kita juga bisa melakukan radiofrekuensi ablasi, juga endovenous laser ablation. Ini juga tindakan-tindakan di pembuluh darah dengan minimal invasive surgery. Nah, yang selanjutnya, mungkin ada yang sudah pernah berobat ke dokter Haryanto untuk intervensi nyeri. Nah, jadi ada penyakit-penyakit yang mungkin pilihan atau alternatif terapinya selain operasi adalah intervensi nyeri. Terutama untuk pasien-pasien yang berisiko tinggi kalau dioperasi. Nah, pilihan alternatifnya adalah intervensi nyeri dengan Dr. Haryanto Effendi, spesialis ortopedi. Nah, di Mitra Keluarga Depok juga tersedia medical check up Bapak Ibu. Cuma mungkin medical check up ini nggak di cover ya sama Yakestakov. Tapi kalau Bapak Ibu ingin rutin mengetahui kondisi kesehatan, mungkin tiap tahunnya bisa memanfaatkan medical check up di Mitra Keluarga Depok. Nah, ini kamar perawatan yang sudah pernah dirawat di Mitra Keluarga Depok, mungkin sudah pernah lihat kamar perawatannya. Ini untuk kamar perawatan yang suite yang paling tinggi ya. Ini bedanya di fasilitasnya saja. Ini satu kamar satu tempat tidur. Kemudian eksekutif atau VIP satu kamar satu tempat tidur.
Kemudian utama A dan utama B, satu kamar satu tempat tidur, ini bedanya kamar mandinya di luar. Terus bedanya A dengan B ada jendela kalau A, yang B nggak ada jendela. Kemudian kamar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 satu kamar 2 bed, kelas 2 satu kamar 3 bed, kelas 3 satu kamar 4 bed. Kita juga ada ruang insert intensif untuk perawatan-perawatan yang memerlukan monitoring ketat, baik untuk bayi, anak maupun dewasa. Ini beberapa promo yang masih berlangsung di Mitra Keluarga Depok, bisa dimanfaatkan, lumayan. Ada harga khusus Bapak Ibu. Nah, mungkin ada kebutuhan untuk vaksin internasional, untuk umroh atau berangkat haji. Nah, itu sudah tersedia di Mitra Keluarga Depok, Bapak Ibu. Vaksin meningitis. Iya betul, dan juga bisa mengeluarkan kartu kuningnya ya. Nah, kemudian ini layanan obat di Mitra Keluarga Depok bisa dimanfaatkan sehingga tidak perlu menunggu obat yang mungkin cukup lama ya kalau obatnya itu diracik. Nah, itu bisa memanfaatkan layanan Vitamed dari Mitra Keluarga Depok. Nah, kemudian kalau hari Minggu nih biasanya rumah sakit tutup ya, cuma buka IGD. Nah, di Mitra Keluarga Depok kalau hari Minggu polikliniknya buka, Bapak Ibu. Ya, jadi bisa juga dimanfaatkan apabila ada kebutuhan untuk pelayanan kesehatan di hari Minggu. Ini jadwal praktek dokter di Mitra Keluarga Depok, bisa di-scan. Ada yang mau scan? Atau difoto? Nanti suatu saat dibutuhkan untuk lihat-lihat jadwal praktek di Mitra Keluarga Depok. Oke? Nah, ini juga Mika Mobile Apps. Sudah punya Mika Mobile Apps Bapak Ibu? Sudah? Kalau belum di-download, jadi bisa membantu untuk bikin janji temu dengan dokter di poliklinik, sehingga Bapak datang langsung bisa ketemu dokter, nggak perlu antri-antri lagi untuk daftar. Nah, di sini juga bisa memonitor nomor antriannya, jadi bisa kira-kira datangnya kapan ke rumah sakit. Nah, ini saya ingin memperkenalkan tim dari marketing. Ada nggak gambarnya? Jadi tadi saya sudah sampaikan ya, marketing saat ini kita regional ya Bapak Ibu. Jadi Depok, Bogor, Tangerang. Kita ada PIC-nya untuk Mitra Keluarga Depok dengan Mbak Jenika yang tadi ikut senam sama Bapak Ibu pagi tadi. Nah, kemudian untuk Cibubur ada Riana. Kemudian Dina Husada, member of Mitra Keluarga Cipno, ada Friska. Kemudian untuk Gading Serpong ada Esti. Untuk Bintaro ada Vida, dan untuk Pamulang ada Meisha. Ini bisa difoto juga Bapak Ibu nomor teleponnya. Mungkin ada keluarga atau rekan yang mungkin nggak di Depok tinggalnya tapi dekat dengan mitra keluarga yang lain. Nah, ini bisa di-chat aja atau ditelepon untuk mengetahui informasi terkait pelayanan yang ada di mitra keluarga. Selanjutnya saya ingin menyampaikan sedikit promo dari Mitra Keluarga Depok terkait kamar perawatan. Nah, ini benefit khusus yang diberikan untuk pasien dengan penjaminan di atas Telkom di Mitra Keluarga Depok. Kami menyediakan one bed one room kamar perawatan. Ya, kita semua berharapnya sehat ya. Tapi kalau sakit, kita punya fasilitas one bed one room di Mitra Keluarga Depok untuk penjaminan dengan menggunakan di atas Telkom selama kamar tersedia. Kemudian kita juga ada free penjemputan ambulans Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada kasus gawat darurat di rumah, kemudian nggak ada yang antar ke rumah sakit, bisa telepon aja. Tadi marketingnya ya, udah difoto ya. Nanti kita bisa jemput dari mitra keluarga yang terdekat Bapak Ibu. Jadi tidak terbatas di Mitra Keluarga Depok saja. Bisa dikoordinasikan misalnya yang Cibubur. Nah, nanti kita jemputnya dari Cibubur. Atau yang Pamulang, nanti kita jemputnya dari Pamulang. Nah, ini bisa nanti disebarluaskan, diinformasikan ke pensiunan yang lain terkait benefit khusus yang diberikan oleh Mitra Keluarga Depok. Oke, mungkin sekian saja. Tapi sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan share
sharing terkait kolesterol yang aman menjelang puasa yang akan dibawakan oleh Dr. Bona, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mitra Keluarga Depok. Terima kasih banyak perhatiannya Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hasil. Ya, ada banyak ya kita lengkap mungkin untuk spesialis dan konsultan di Mitra Keluarga Depok. Oke, tak berlama-lama kita mau ke inti acara hari ini. Kita mau sharing. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Kita mau bahas tentang kolesterol aman selama bulan. Dari konsultan ya. Terima kasih, saya Dr. Bona, dokter jantung. Jadi saya sudah cukup lama di sini, mungkin ada yang sudah kenal ya dengan saya. Jadi kasus-kasus jantung dari awal kita sudah berapa kali dapat informasi mengenai kondisi-kondisi yang ada di Depok ya. Kemudian kita diskusikan dengan timnya, salah satu saya Dr. Yahya sebagai intervensionis, Dr. Wisnu juga intervensionis, Dr. Sasiwi sebagai prevention and rehabilitasi. Beliau juga ahli untuk bagian onkologi. Nah, saya lebih ke arah klinikal, jadi ke pasien-pasien yang gagal jantung, yang ke arah gagal jantung, atau pengobatan dan lain-lain, ya. Pasien-pasien yang tindakan PCI setelah tindakan itu. Nah, yang kita diskusikan di sini, boleh saya sharing adalah masalah yang umum yang sering ditanyakan dari pasien-pasien saya maupun banyak yang menanyakan dari keluarganya, yaitu masalah kolesterol. Oke, mulai ya. Ini slide-nya ya. Kemudian kita lihat di sini. Bentar ya. Definisi dari hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Hipertensi tekanan darah tinggi, kemudian perlahan mengalami dampaknya saat puasa. Jadi ada hipertensi akibat dari bawaan, yaitu hipertensi esensial. Jadi kalau kita temukan di usia-usia tertentu hipertensi, kita masih berpikir ini kayak usia tua, sudah waktunya saya hipertensi. Karena banyak kan teman-teman saya atau saudara-saudara saya, kakak-kakak saya itu udah hipertensi. Nah, itu hipertensi. Ada juga hipertensi yang didapat, misalnya faktor resiko kita dari pola hidup, kurang olahraga, makan terlalu banyak asin, makan terlalu banyak kolesterol, seperti itu biasa timbul hipertensi yang kadang-kadang itu kita agak sulit menerima. Karena apa? Kadang-kadang hipertensi yang kita tidak terima itu dianggap suatu penyakit karena usia, padahal dari pola hidup kita. Jadi sebenarnya hipertensi yang didapat bisa kita rubah. Ada yang bisa dirubah, modified, ada yang tidak bisa dirubah, unmodified. Dan unmodified itu genetik. Kalau yang bisa dirubah adalah di pola hidup. Artinya bahwa saat ini kita menganut berbeda sama zaman dulu, bahwa kali minum obat seumur hidup akan minum obat. Kita menganut bahwa kita bisa memberikan obat dengan motivasi berubah pola hidup. Ada harapan obat berkurang minimal atau mungkin, dan katanya ya mungkin ya kalau orang individual ya bisa stop obat, tapi dengan syarat harus konsultasi ke dokter. Artinya dokter yang nanti memutuskan apakah pasien itu bisa stop obat atau tidak. Ini ya faktor genetik, terus juga dan manfaat adalah mengatur tekanan darah, meningkatkan sensitivitas kulit, mengurangi oksidasi atau peradangan. Jadi manfaat olahraga ini sangat penting untuk menstabilkan tekanan darah. Nah, sekarang puasa. Nanti kita puasa nih ya. Apa manfaatnya nih puasa? Puasa itu kita udah tahu dari hadis, sama dari Al-Quran kita mau dilanjutkan puasa seperti yang sebelumnya kan. Nah, apalagi kita puasa sekarang ini adalah untuk kesehatan selain ibadah. Kenapa? Penelitian untuk puasa dengan kesehatan itu sangat banyak, walaupun bukan puasa Ramadan misalnya. Mereka mungkin 1-2 jam puasa intermittent, kalau ada puasa santri, gaji 60 buat daun itu sudah diteliti dan hasilnya sangat-sangat baik. Nah, jadi orang yang kemungkinan diabetes, dia tidak jadi diabetes karena sensitivitas insulinnya akan
meningkat. Hasilnya apa? Tubuh bisa menurunkan kadar karbohidrat. Karena kita pasti makan karbohidrat. Nah itu dia. Kemudian mengurangi resiko peradangan, karena di usia-usia lanjut biasanya ada radang jari, sendi, radang lutut, radang kaki. Nah itu dengan puasa bisa akan berkurang. Kemudian apa resiko puasa? Kita takut apa? Gak makan dari pagi sahur sampai pas buka puasa, apa yang terjadi? Kita masih aktivitas, ada yang masih senang, ada yang jalan pagi, ada yang berpergian dengan suhu yang panas atau terpapar matahari sehingga timbul dehidrasi. Nah, dehidrasi itu dapat diatasi dengan apa? Dengan kecukupan minum pada saat berbuka puasa dan pada saat sahur. Jadi itu bisa kita atasi dan tidak ada masalah dehidrasi ya. Karena dehidrasi yang terjadi pada saat puasa ada dehidrasi yang masih fisiologis, tidak akan menyebabkan komplikasi seperti dehidrasi pada diabetes. Hipoglikemi bagaimana orang diabetes tapi nggak makan? Nah, kenapa? Karena kalau tubuh tidak ada asupan akan berusaha untuk mengambil sumber makanan dari lain. Misalnya cadangan kita, lemak bisa diambil di metabolisme jadi tidak ada risiko hipoglikemi pada puasa. Tinggal pengaturan obat yang diberikan pada saat sahur saja. Siap. Kemudian elektrolit juga begitu. Nah sekarang kita lihat tips aman adalah konsultasi ke dokter karena setiap orang berbeda. Ada yang diabetes, ada hipertensi, ada gagal ginjal, ada yang penyakit anti aritmia, ada penyakit juga yang umum yaitu penyakit usia. Setiap orang itu pasti ada penyakit di usia lanjut. Penyakit itu penyakit normal alami. Jadi diskusikan yang mana saya harus tingkatkan, yang mana saya harus kurangi. Jadi kadang-kadang satu dengan yang lain berbeda. Itu perbanyak konsumsi air putih, jangan melewatkan sahur karena sahur yang penting. Pola makan yang dianjurkan adalah sayur, buah-buahan, protein dan lemak. Menghindari adalah yang sering kita pakai tradisi kita. Kalau buka puasa selalu makan manis tapi dengan jumlah banyak. Kenapa? Karena kan waktu mau buka puasa kita udah melihat tuh Pak di jalan yang jual takjil. Nah, terus pasti udah berpikir nanti di rumah istri saya, ibu masak enak-enak dan akhirnya diminta untuk makanan yang sedikit enak. Itu banyak goreng-gorengan, banyak manis. Dulu makan manis, tidak tahu kasih formal, sirupnya apa? Sirup yang merah itu yang favorit kita, nah kita nggak disebut ya bayar, tapi kita tahu semua. Dan kadang-kadang sampai jumlahnya banyak. Ditambah lagi kita bikin apa? Olah, akhirnya gulanya meningkat. Terus ada juga yang udah kopi tadi pagi, akhirnya kopinya ya, walaupun diteliti kopi itu beberapa kasus tertentu ya tanpa ada gangguan saluran cerna aman bagi. Kita lihat kembali lagi bagaimana obat hipertensi, kita konsultasikan dokternya karena kemungkinan obatnya akan berkurang. Kemudian pentingnya untuk menyesuaikan dosis, terutama orang yang diabetes, gagal ginjal, ada penyakit metabolisme. Nah itu harus konsultasi. Nah kalau tinggi rendah kita harus awasi. Ini dari penyakit saya, kekurangan cairan, puasa atau memang kondisinya memang nggak sehat. Konsultasi ke dokter, kita konsultasi ke mitra keluarga Depok. Ya, jadi kita datang untuk melihat apakah saya ini karena dari puasa atau memang saya nggak bisa manajemen puasanya. Kita sudah diskusikan. Jadi kesimpulan ini puasa adalah bermanfaat bagi penderita hipertensi, penderita kolesterol, dan konsultasi penting dengan dehidrasi atau kecukupan dari minum. Akhirnya apa? Jangan sampai kita berpikir bahwa puasa jadi beban. Ada juga wah ini terpuasa. Aduh nanti saya kalau olahraga nggak bisa nih pagi-pagi. Jadi beban ya. Harusnya di pagi kan olahraga. Oh nggak bisa nanti kalau saya tetap olahraga pagi-pagi nanti lapar, kan haus.
Kemudian nggak bisa minum, jangan-jangan nanti ginjal kena. Nah, berpikir negatif, padahal sebenarnya nggak ada masalah. Asal pengelolaan cairannya cukup. Kalaupun masih ragu-ragu, jadwalnya pagi bisa diubah ke mendekati buka puasa. Karena setelah buka puasa, tubuh kita akan kembali normal. Kemudian apa yang disarankan juga dari kita jantung, setelah kita makan ada exercise. Nah, kalau kita buka puasa, exercise-nya apa habis itu? Salat. Oke. Habis itu salat tarawih. Dan biasa kalau nyari tarawih salatnya yang berapa, Pak? 23. 23. Tapi dengan 11. Yang penting adalah dalam olahraga itu ya, kita lihat olahraga tanda kutip ya, secara medis ya. Kalau sholat itu kan olahraga ya, itu harus dengan kondisi yang sehat. Artinya apa? Ya bahwa pada saat mau tarawih yang minum dulu kan. Kemudian istirahat, baru sholat. Habis sholat terus istirahat lagi. Ya, jadi kita lihat dari sini bahwa jangan sampai kita terpaku bahwa dengan puasa semua aktivitas kita berubah. Sering itu semua aktivitas berubah dalam arti apa? Sahur, saya harus bangun pagi sahur. Padahal dia makan kadang-kadang jam 7, jam 8, jam 9. Kemudian habis itu saya nggak boleh aktivitas kenapa? Takut lapar, takut haus. Padahal kan masih boleh itu aktivitas sehari-hari. Ya, mungkin ada yang masih aktif dari bapak-bapak sekalian, ibu sekalian masih pergi ke suatu tempat menggunakan kendaraan di mana perlu effort, di mana bisa keringat, bisa kecapean, bisa kehausan, bukan aja. Sarapan tubuhnya akan menyesuaikan. Jadi kalaupun haus, tubuh akan berusaha mengambil cairan dari tubuh. Di sela-sela cairan tubuh kita itu bisa digunakan, tidak akan timbul dehidrasi. Lapar juga gitu. Lemak yang banyak di tubuh kita pasti lemak banyak ya. Nah, itu bisa diambil untuk sumber karbohidrat, tidak akan hipoglisemik, tidak akan lemas. Nah, lambung kalau tidak ada asupan pagi hari, tidak akan timbul asam lambung seperti kita pagi yang sore makan. Karena secara tubuh metabolisme akan mengurangi dan menghentikan produksi asam lambung. Jadi sebenarnya secara teori orang yang berpuasa itu asam lambungnya akan rendah sehingga gangguan saluran cerna atau biasa kita kenal apa itu akan hilang. Nah, jadi jangan takut nanti mah nih, kadang-kadang secara spontan ada yang juga minum obat mah, sehari-hari nggak minum obat mah, pas puasa baru minum, karena takut nanti asam lambung. Nah, terus pikiran kita nanti kan beribadah nih ya, ada yang ngaji pagi hari setelah sholat subuh tenang tuh, walaupun anak itu biasanya pada ngantuk tidur biasanya, karena namanya juga pagi-pagi ya tiduran itu jadi semangat kita, fisik kita, rohani kita terisi, dicas lah kalau bahasa awamnya itu terisi dengan aktivitas pagi kita jadi lebih baik. Apalagi kita kan ada siang hari kadang-kadang di masjid sudah banyak kan ada kuliah setelah diisi lagi ya. Terus maghrib kita sholat banyak khotbah-khotbah yang bermanfaat. Apalagi tarawih kadang-kadang ada khotbahnya juga ada ya. Jadi rohani kita pasti jadi lebih bagus. Kenapa? Dari penelitian dengan kondisi rohani pikiran kita baik dalam medis kita seimbangan dalam berpikir atau keseimbangan dalam emosi itu akan menyebabkan fisiknya tubuh akan sehat. Nah, artinya apa? Dengan cara seperti ini puasanya yang sehat. Maka itu saya bilang pasien saya bypass ABG puasa. Ada yang bermis, ada yang puasa tahu. Tapi saya bilang juga hati-hati kalau ada Tuhan kontrol, akhirat solusi. Oh ternyata saya berpuasanya kurang baik. Misalnya dia masih makan berlemak, jadi disalahin puasanya. Karena apa? Dia buka puasa gorengan. Oh dari puasa sekarang jadi dada, jadi kolesterolnya tinggi, timbul penyempitan baru. Jadi bukan puasanya, jadi pola kitanya aja. Puasanya malah lebih baik. Nah ini tradisi yang kayak gini, apalagi nanti saya mau sedikit singgung mengenai Lebaran.
Lebaran itu hal di mana kita merayakan kemenangan, menjadi bersih lagi, tapi terisi dengan lemak, ya, terisi dengan karbohidrat. Jadi bersihnya keisi sama ya bersih karena selama puasa bagus. Nah caranya gimana? Setiap orang kan punya resiko. Kita konsultasikan ke dokter harus bagaimana kita porsi makan. Nah pada saat lebaran bisa diterapkan. Nah caranya gimana? Yaitu kalau bisa sih kalau makanan itu lebih jangan disimpan di rumah. Karena masak rendang sampai 3 hari 5 hari dia bisa sendiri. Akhirnya kalau gitu ke dokter nyeri kolesterolnya 300. Nah jadi harus berbagi. Jadi kita kirim ke tetangganya. Kalau perlu kirim ke mitra juga nggak apa-apa. Daripada berhari-hari makan kan. Jadi kita makan secukupnya, setelah itu dan kita besoknya makan sehat lagi. Jangan sampai lebaran nggak cuma sehari 2 hari, 5 hari, 7 hari kadang-kadang. Terus bagaimana mengenai ya kita tahu sendiri ya makanan yang ciri khas kita itu bagi kesehatan. Dari penelitian bahwa dengan kenaikan kolesterol pada saat bulan puasa dan pada saat lebaran itu lebih tinggi pada saat bulan puasa. Padahal secara logika enggak. Lebaran kan cuma sehari tapi makannya berlebih. Puasa kan berhari-hari tapi kan cuma pagi sahur, maghrib, ada juga yang pagi terawih, ada juga pagi terawih nggak makan ya. Ternyata pada saat kita makan sahur dan bersama maghrib itu jumlahnya berlebihan dibanding kebiasaan. Sehingga kadar kolesterol yang menyebabkan penyakit lebih tinggi di pada saat puasa dibanding lebaran. Karena lebaran kan 5 hari, kemudian ya kan balik. Dan rata-rata habis lebaran ada rasa bersalah tuh. Yang biasa rajin diet olahraga ada bersalah tuh dia. Dibalik lagi buru-buru. Gitu. Jadi cepat dia kembali ke awal. Nah, kalau itu ada baiknya konsultasi ke dokter untuk bagaimana pola hidup kita pada saat bulan puasa. Terus pesan saya lagi yaitu olahraga apa yang sering ditanyakan nih pada saat puasa. Nah, sering ada yang nanya nih untuk kolesterol, untuk gula, untuk ginjal, untuk gangguan lain, paru-paru ataupun mungkin secara umum di usia lanjut olahraga apa? Jalan dan senam, jangan sampai berhenti. Nah, artinya apa? Walaupun waktu senamnya gitu pendek, walaupun jamnya itu gak lama, dalam arti sebentar atau mungkin dirubah ke sore, jangan berhenti. Karena sering kejadian pasien saya berhenti karena apa? Dianggap sudah cukup lah. Udah capek lah Pak ya, karena lapar ya, seharian lapar. Pasien yang muda-muda Pak sering kayak gitu, lapar jadikan alasan nggak olahraga gitu. Jadi satu minggunya tidur aja. Gitu terus. Itu yang pentingnya bahwa dengan kita berpuasa, metabolisme menyesuaikan. Nah kita olahraga, kadar kolesterol baik kita HDL itu akan jauh lebih tinggi dibanding kita olahraga tanpa berpuasa. Jadi orang-orang yang tidak berpuasa, mungkin agamanya berbeda, itu kita teliti jauh Pak kolesterolnya. Padahal kita HDL itu tempat kita naikin. Kolesterol yang bersihkan lemak-lemak, namanya kolesterol baik HDL itu susah sekali. Nah dengan puasa plus olahraga itu peaknya tinggi sekali, terutama dalam 1 bulan ini. Sehingga yang tadinya kolesterolnya sudah mungkin sudah bisa lagi penggunaan. Yang tadi mungkin harus dioperasi pasang ring bisa ditunda pasang ring. Tapi begitu sudah puasa nggak puasa sawal, nggak puasa lain, nyempit lagi dia. Jadi harus berkelanjutan. Jadi puasa itu salah satu solusi dalam berubah dalam medis itu pola hidup, yaitu puasa. Nah ini kita beruntung ya terutama yang beragama Islam bahwa sudah ada sunnah-sunnahnya, sudah ada wajibnya, waktunya kita udah diatur, tidak seperti yang lain. Kenapa? Teliti dulu baru keluar puasa, teliti dulu baru berpuasa, ya 6 jam, 4 jam, baru teliti dulu, nanti berubah lagi pengertian. Nah, bingung kan kita nyesuaikan. Kalau kita enggak, tinggal ikutin aja, kita pasti sehat. Ini kan enak kan, sederhana. Kenapa? Kita uji itu puasa-puasa sunnah hasilnya luar biasa.
Jadi jangan lupa bahwa puasa itu adalah pengobatan bagi orang yang sakit atau orang yang mau sehat atau orang usia lanjut, terutama yang Bapak Ibu sekalian ya, ini untuk jadi lebih mudah. Secara sel-sel itu lebih mudah. Jadi kita teliti berpuasa itu sel-sel metabolisme ataupun dia semuanya itu metabolisme jadi sangat baik optimal. Jadi dia sel-sel itu regenerasi lebih cepat sehingga jadi relatif seperti orang usianya lebih muda atau minimal. Jadi aja pesan saya dari ini bahwa puasa itu dinikmati kemudian dijadikan sebagai pengobatan, artinya kan kita kalau mau sehat berobat ya gitu. Jadi sehingga bisa dapat hasil yang baik bagi fisik, rohani, dan kita dapat pahala yang sangat berlimpah. Kenapa? Tidak jadikan beban, ikhlas gitu. Kalau dalam kita kadang-kadang kalau lapar atau ini lemas, jangan-jangan aku sakit ini gitu. Ya, gitu. Mungkin segitu aja ya. Nah, kita mau buka sesinya. Betul, Dokter. Silakan dulu, Dokter. Nah, saya juga baru tahu nih, Dok. Ternyata puasa jadi salah pengobatan ya, Dok ya. Tidak sekadar bulan puasa baru ibadah gitu. Kita bisa lakukan kapan aja gitu, Dok. Memang harus sesuai dengan rekomendasi ya, Dokter ya. Konsultasi terlebih dahulu. Oke, kita mau ada sesi tanya jawab. Ini memang bagiannya terlalu banyak, tapi kita mau maksimalin di tanya jawab Bapak Ibu ya. Oke, kita buka pertama untuk 3 penanya. Oke, pada dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasien dokter Wisnu, dok. Awalnya pasien dokter, tapi ternyata begitu tubuh saya ada VIP-nya, dok. Satu VIP ring 1 yang saya tanyakan, dok. Oh iya, ini dok, untuk yang sudah ada ring, apakah boleh diurut, dok? Urut, maksudnya urut kesehatan, dok, bukan urut yang lain ya. Terus yang kedua, apakah boleh minum obat amlodipin tiap hari? Karena saya punya hipertensi, katanya nggak boleh tiap hari minum obat gitu, amlodipin. Baik, itu aja, dok. Terima kasih. Oh, usianya 17. Usianya 58. Langsung ya, Dok ya. Ya, terima kasih. Saya coba jawab jawabannya. Jadi pertama bahwa untuk pasien-pasien yang pasang ring itu sebenarnya adalah kondisi di mana sudah terpaksa ya. Jadi kondisi di mana kalau misalnya kita sakit sampai titik udah nggak bisa namanya sakit, terpaksa minum obat. Ya, gitu. Kita kalau sakit kadang-kadang nanti kan nggak mau untuk dia minum obat takut ya sampai sakit, tapi sebenarnya usaha untuk melatih tubuh untuk supaya menghilangkan rasa sakit atau mengobati atau mencari sumbernya. Tapi kalau udah pasang ring berarti kan memang sudah tidak bisa ada Pak ya. Nah, berarti bukan berarti kondisi sudah terlambat, tidak. Sebelum terlambat kita bukan tindakan membuka sumbatan. Kita tahu bahwa jantung itu organ utama tubuh ya. Jadi tidak bisa untuk regenerasi. Jadi jaringan yang rusak tidak akan bisa tumbuh lagi. Kita potong jari, potong ya. Kita campur, baik ini bisa konstruksi, sarafnya bisa campur, ujungnya bisa rasa, ototnya bisa bergerak, warnanya bisa normal. Operasi bedah plastik bisa. Ini hampir semua normal, tapi jantung nggak bisa. Nah, untungnya ada teknologi untuk membuka sumbatan secara permanen, yaitu pasang ring atau bypass. Artinya dengan kondisi seperti itu tubuh akan menjadi normal. Nah, jadi sebelum dan sesudah sebenarnya tubuh jadi normal, nggak ada perbedaan sebenarnya. Nah, cuma perbedaannya adalah ada faktor resiko. Nah, terjadi faktor resiko yang di beda itu aja. Jadi ya, boleh sama dengan normal. Nah, jadi sama normal boleh diurut, boleh di top kita ya, boleh aja. Cuma yang kita perhatikan kan bapak dapat obat ya pak. Nah obatnya apa? Pengencer. Artinya apa? Kalau bapak kepetok, kalau kita pengencer ada timbul biru-biru. Berarti kalau
ada usaha yang berlebihan di tubuh bisa timbul kita sebut resapan aliran darah yang menimbulkan darah di bawah kulit, kita sebut hematoid. Nah itu aman Pak dipijat. Cuma masalahnya yang kita takutkan adalah daerah tertentu yang riskan, yaitu di leher. Nah ini nggak ada hubungan dengan jantung ya sebenarnya, tapi kan leher itu ada plak sama dengan jantung. Ada penyempitan, ada di leher. Pada saat dipijat, plak yang nempel dia akan lepas. Karena kalau disitu karena lepas. Oh lepas sehingga adanya masuk ke ini ditakutnya lebih. Ini pijat boleh, tapi hati-hati daerah. Itu kalau bisa jangan dimanipulasi. Nah kalau mau aman lagi, pakar dokter saran kita BWK, punya dokter Hendro, dokter Karina, bisa dicek sama dokternya. Kalau ada nggak? Kalau plaknya nggak ada berarti boleh kan? Jadi kita bisa periksa. Makanya dokter taruhin cuma ditempel USG kelihatan. Jadi boleh kalau misalnya lewat kalau ada plak di situ besar, jangan dilepas. Nah kedua makanya saya coba pakai amlodipin. Amlodipin itu obat yang umum kita gunakan. Karena awam udah minum, jadi hipertensi tanpa dokter sudah minum ya. Karena dianggap obat yang aman dan banyak yang digunakan. Di beberapa kasus kita 2-3% itu menyebabkan kakinya edema. Tapi pemakaian biasa lebih dari 6 bulan. Nah, itu pun bisa dihentikan dan balik lagi normal. Cuma kenapa saya disarankan juga konsultasi ke dokter? Karena kadang-kadang obat tensi itu berbeda satu dengan lain. Apa hipertensi tanpa ada pembengkakan jantung, tanpa ada koroner, tanpa ada ginjal. Nah obatnya ada yang lebih bermanfaat. Nah jadi manfaat buat jantung, manfaat koroner, manfaat buat jantung, manfaat buat ginjal, manfaat jantung, manfaat dengan buat stroke. Nah itu manfaatnya kita pilih si dokternya yang pilih. Artinya apa? Bisa. Tapi apabila dokternya merasa ada yang lebih baik untuk Bapak, kita sarankan tapi bisa boleh saja. Baik, kalau gitu terima kasih Pak. Pertanyaannya boleh 2 orang lagi, perempuan dulu ya. Selamat pagi, Dokter Gona. Baik, teman-teman kita semangat dulu ya. Selamat pagi. Pagi Dok, yang akan saya tanyakan ya. Semoga session sharing tip aman bagi penderita ini bermanfaat dan berguna bagi Bapak dan Ibu yang mendengarkan di sini. Kemudian yang akan saya tanyakan, maaf kenalan dulu ya. Nama saya Murniani, kayaknya menerima bla bla bla. Yang akan saya tanyakan, berpuasa itu kan sangat bagus sekali Dok, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Yang akan saya tanyakan, kalau bagi penderita gula darah yang tinggi, mungkin di atas 200 ya saja, untuk resikonya berpuasa sendiri itu bagaimana? Atau harus konsul ke dokter dulu? Mungkin itu. Terima kasih Dokter. Terima kasih. Ibu, bukan. Ya. Jadi mempersiapkan puasa. Di atas 200 gitu ya Bu. Apakah bisa langsung puasa atau perlu konsultasi dokter bagaimana risikonya? Baik, kita jadi mewakili untuk yang diabetes juga keluarganya diabetes kan suka nanya ya. Kadang sama kita nih, kalau rumah sakit kita keluarga, ini gimana nih? Tanya Pak dokternya, ada pesan gitu kan keluarga yang mau datang atau mewakili ya, karena ini kan bisa mewakili keluarga lebih besar. Jadi prinsipnya diabetes itu adalah kondisi di mana kita tidak memiliki insulin yang cukup. Jadi gula darah yang kita konsumsi dari nasi, dari tepung, dari kadang-kadang dari daging, terlalu sedikit, atau makan snack kita ya, goreng-gorengan atau dari sekali itu. Nah masuk ke tubuh, diabsorpsi di usus, kemudian akan nanti masuk ke liver. Di liver akan dipilih yang lemak diikat, yang karbohidrat akan diikat. Kemudian
oleh insulin itu akan dibagi-bagikan ke sel. Selnya dari ujung kepala, mata, kulit semua itu akan perlu sekali nih karbohidrat. Jadi memang karbohidrat sangat penting. Nah, pada saat insulinnya sedikit, dia tidak bisa memasukkan karbohidrat kita makan ke dalam sel. Dan kita kasih ke orang lain, kita bagi-bagi itu nggak bisa, ditolak lah gitu. Jadi hanya 100, cuma diterima 10, 90 beredar tubuh, akhirnya timbul penyakit jantung koroner, karena gula darah tinggi merusak pembuluh darah, mata, gangguan mata, kesulitan untuk melihat, kadang-kadang pendengaran, sampai otak stroke, sampai ke ginjal, gangguan ginjal. Nah, pada gula darah yang tinggi berarti kita butuh insulin. Nah, obat-obat yang diberikan oleh dokter itu berusaha menurunkan karbohidrat dengan memacu si insulin yang sudah lemah supaya produksi meningkat. Nah, kemudian supaya selnya bisa menerima. Nah, kalau jumlah asupannya sedikit, berarti kemungkinan tubuh tidak akan terlalu kena beban. Artinya pada saat puasa, kadar karbohidratnya kan sedikit ya, tidak akan jadi naik, sehingga kadar gula darah akan turun. Sama seperti kita nggak makan, lemas kan? Nah, cuma dalam puasa tubuh punya mekanisme yang luar biasa, mengambil sumber dari protein lemak sebagai pengganti si karbohidrat makanan. Maka itu gula darah akan tetap naik. Nah, obat yang diberikan adalah sama, itu pemicu insulin supaya bisa memanfaatkan dan menyimpan di hati. Prinsipnya bahwa puasa tidak puasa, kadar gula darah akan tetap naik. Nah, cuma bedanya kalau pada puasa dia akan dapat nilai baseline ya, rata. Sedangkan kalau tidak puasa dia akan naik, kemudian dengan obat dia turun, atau tidak obat exercise dia akan turun. Kemudian naik lagi pada saat makan siang, exercise atau obat dia turun. Nah, tapi kalau kita puasa dia akan timbul seperti baseline turun. Nah, apa yang terjadi kalau kita olahraga? Dia akan turun. Gula darahnya dipakai ya. Maka itu ditanya kenapa lemas? Ada yang bilang lemas harus olahraga berlebihan ya. Gitu. Nah, tubuh berusaha ambil tuh dari lemak-lemak, dia naik lagi jadi dia normal. Jadi puasa dan olahraga aman, dan obat-obat kita sesuaikan dulu. Kadang-kadang insulin ini kurang, kita bantu obat. Jadi bisa berpuasa dengan diolah sama si dokter. Termasuk mana? Insulin yang lemah, atau tidak ada insulin, atau asupan yang ke sel-sel itu berkurang, kita sebut sensitivasi insulinnya. Nanti dokter akan berusaha memberi obat yang berbeda. Nah, jadi kembali lagi nanti dokter. Tapi sebagai gambaran bahwa gula darah kita pada saat kita puasa dan olahraga tidak ada sampai dia ngedrop. Jadi jangan pola pikir nggak makan gulanya rendah, nggak akan. Olahraga pada saat kita puasa akan rendah, nggak ada. Jadi aman ya. Puasa, olahraga pada penderita diabetes. Mudah-mudahan bisa menjawab pada itu ya. Jadi kita perlu konsultasi ke dokternya. Kata dokter tadi kondisi setiap pasien berbeda-beda ya dok ya. Jadi disesuaikan treatment obatnya juga ya dok. Iya. Apa yang jadi kendala? Gitu ya bu. Oke, kita bos saya kiri ya. Mau siapa ini? Satu lagi. Oke, Pak. Kasihin dulu ya. Kasih kesempatan. Nama saya Ahmad Purnama, usia 60 tahun, 1 bulan 10 hari. Tepat. Buka. Saya sudah ke 298 HDE yang kebetulan adanya di sini setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Akhir-akhir ini setelah menginjak ke usia yang 60 ini, saya mudah lelah. Nah, mudah lelah ini apakah wajar atau tidak wajar? Jika tidak wajar berarti ada yang terganggu masalah jantung seperti itu ya.
Nah di situ kan parameternya ada dua. Ketika kita tes itu apa tensi ya, sistole sama distole ya. Nah itu ketika distole itu tinggi, apa itu yang kira-kira gangguan apa yang terjadi seperti itu? Apakah ada perlu pemeriksaan lebih lanjut atau bisa disiasati dengan pola makan atau kebiasaan atau lifestyle lah seperti itu. Baik, itu aja mungkin. Ahmad Purnama. Pak Ahmad sering tensi sendiri di rumah ya? Sering tensi sendiri di rumah ya? Oh iya. Hanya mau tahu nih dok cara bacanya. Kenapa kadang atasnya tinggi, bawahnya rendah? Ini itu wajar yang biasa ini yang atasnya. Ya, bawah tinggi gitu. Bisa aja normanya atas, tapi yang bawahnya itu sampai 109. Ya, baik, terima kasih. Silakan dok. Jadi ini pertanyaan dari pengalaman pribadi yang sudah berjuang. Nah, kan kalau hari itu berjuang untuk bisa sehat ya Pak ya. Nah, karena banyak orang yang ragu-ragu berjuang, bukan menolak ya, dan masih tidak mau, ada yang menolak untuk sehat, menolak untuk bisa mengikuti kesehatan apa anjuran dokter, tapi kadang-kadang ragu-ragu. Nah, Bapak itu termasuk yang pejuang yang perlu di apa ya, sebagai role model ya untuk yang lain, pasien-pasien yang mau, karena perjuangan PHD itu perjuangan yang panjang ya Pak ya. Liku-likunya kenapa sampai HD di selama HD, dan saya sering ketemu di beberapa rumah sakit, terutama rumah sakit yang sudah rutin HD, selalu cerita bahwa seakan-akan begitu datang ke tempat untuk hemodialisa pulang udah normal lagi ya Pak ya, ya kayak dicas gitu ya. Jadi bagus begitu. Nah, kondisi Bapak seperti ini memang tidak menutup kemungkinan dampak dari gangguan ginjal, karena kita tahu bahwa tubuh itu adalah suatu ciptaan yang luar biasa. Satu sel tubuh itu luar biasa, tidak bisa digantikan oleh ilmu manusia sehebat apapun. Jadi yang kita dapatkan itu ada dua organ, itu ginjal kiri dan ginjal kanan. Artinya apa? Ginjalnya ada dua. Nah, jadi ada satu rusak, satu lagi bisa rusak. Pada saat keduanya rusak, kemudian digantikan dengan alat hemodialisa, berarti usahanya adalah tubuh menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan kita. Alat hemodialisa saat ini Pak, ada yang reguler, ada yang kontinus, yang berkelanjutan yang lebih dari 12 jam, kondisi RAT kayak gitu. Ada juga yang di perut Pak, percutaneous. Nah itu usaha. Nah seperti itu berarti ada penyesuaian tubuh. Nah penyesuaian tubuh dengan alat itu ada yang mulus, ada yang kurang mulus, ada yang perlu waktu untuk menyesuaikan. Nah perlu waktu menyebabkan gejala, misalnya Bapak ini ya Pak ya, yang bawah bisa naik, bisa turun. Nah, tubuh itu apa yang dilakukan itu pada saat yang dilakukan? Berusaha naikin. Pada saat tensi turun, berusaha turunin kalau tinggi, kalau udah naikin. Irama juga gitu Pak, irama jantung rendah berusaha dinaikin, turun. Nah pada saat gangguan ginjal regulasinya terganggu. Karena sudah pernah dampak pada saat mungkin awal-awal ya Pak ya, sebelum cuci darah ya, kan udah ada gangguan tuh. Karena sistem kontrol kayak komputer ada kabel-kabelnya gitu ya, yang memerintahkan itu mulai terganggu koordinasi. Nah, yang itu menyebabkan dampaknya responnya tidak seperti normal lagi. Misalnya Bapak pada saat tadi kan diambil cairan. Nah kan pada orang normal pada saat kita sebagai donor, kita kan boleh donor darahnya, diambil cairan ya, itu turun irama tensi sebentar naik lagi. Tapi kalau untuk HD dia agak lama. Nah lama-lama kompensasi jadi malah tinggi. Bapak waktu cuci darah tensi suka tinggi ya Pak? Suka tinggi tekanan darah pada saat itu saya mau dialisi. Kalau tinggi itu ketika operasi berhenti. Kalau dia cuci darah enggak? Kalau biasa itu udah tinggi 160. Nah yang naik jangan dia, jadi berusaha untuk naikkan. Nah pada saat tertentu si jantung itu sudah menurun. Pak masih bagus ya Pak ya, menurut darah dia setelahnya sudah mulai tegang. Karena efek dari dia. Jadi dia menurun, metabolismenya harus dibuang 100%.
dibuang mungkin 90%, 10% masih tersisa. Nah kita kan buat manusia nggak bisa sempurna ya. Nah itu menyebabkan gangguan di otot jantung untuk nyedot darah, sehingga tekanan darah cenderung hanya naik, kadang sangat rendah. Nah nanti Bapak diperiksa oleh dokter ahli ginjal, di konsul ke dokter jantung, kita periksa namanya USG jantung. Ditempel, kita lihat fungsi nyedot darah dan pompa darah. Kemudian kita usahakan untuk penyesuaian saat di darah, menariknya, kecepatannya, kemudian kita bantu kita untuk mengembalikan fungsi jantung. Dan itu bisa bagus Pak hasilnya, selama Bapak tetap jalannya sesuai dengan yang dilakukan oleh dokter. Jadi nanti kita periksa jantung, fungsi solidnya terdeteksi, grade 1, 2, 3 kita obatin. Tindak lanjutnya setelah kita tahu hasil dari USG jantung itu. Dan biasanya gangguan adalah fase di nyedot darah. Karena harusnya nyedot darah 120 per 70, 120 per 50, 120 per 100. Ini dia nyedot darah tidak bisa. Tapi penyakit berat kan? Bisa diobati, bukan penyakit berat. Selama Bapak tetap berjuang ya. Oke, cukup Pak. Iya, semangat ya Pak. Oke, karena keterbatasan waktu ya dokter, mungkin masih banyak yang mau bertanya. Boleh ketemu dokter Bona. Itu juga bisa kita bawa hari Senin jam 8 sampai 17, Selasa dan Kamis 8 sampai 13, Jumat 8 sampai 11. Daftarnya gimana? Kesulitan pakai aplikasi boleh dan saya ya Pak ya. Oke, terima kasih dokter Bona untuk pemaparannya. Bentuk tangan dulu dokter Bona. Semoga bermanfaat buat Ibu. Jadi saya mau panggil dulu 3 orang temannya tadi, boleh maju ke depan, silakan nih Kak. Depan. Ayo dioperasi. Ada 3 tadi. Boleh hadap ke sini aja Pak. Coba 1, 2, 3 tadi. Saya foto dulu ya dokter. Oke, 3, 2, 1, 3. Oke, terima kasih dokter. Sebelum kita melanjutkan acara kita mau foto dulu boleh? Kita fotonya di sini aja ya. Boleh. Saya pindahin kursinya satu. Oh, boleh situ dok. Kalau yang di belakang mungkin bisa sambil berdiri kalau nggak kelihatan agak majuan boleh. Oke. Ada apa ya tapi? 1, 2, 3. 7. 3, 2. Nanti fotonya saya ya Bapak Ibu. Terima kasih Dokter Bona untuk waktunya dokter. Next time kita share sama Dokter Bona lagi. Oke, di sini masih ada sesuatu nih. Jadi hari ini yang berbahagia ini ada yang hadir juga teman-teman Bapak Ibu dari Kalbe. Tahu Kalbe ya? Udah kenal ya. Dengan ini kita mau kasih sedikit kesempatan dari Kalbe cuma menit dari terus ada yang mau disampaikan sosialisasi dengan ini persilahkan Mas.
Cek 1 2 3. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Ya. Jadi perkenalkan saya Thomas dari Kalbe Pharma. Nah, jadi ini ada sedikit materi lah dari saya ya, sama sedikit promosi produk. Nah, jadi kebetulan kita kan tema acara hari ini soal kesehatan jantung ya, kita ya, kolesterol terutama. Nah, jadi kita itu ada slogan. Nah, love the beat. Karena jantung itu berdetak, jadi kita harus cintai detak jantung kita, gitu kan. Jadi saya ingin ajak Bapak Ibu Om Tante semua kita, kalau saya tanya ya P2L, jawabnya love the beat ya, gitu. Oke, kita bareng-bareng, oke? Oke. P2L love the beat. Yes, oke. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu udah pada tahu ya, kolesterol itu sebenarnya apa ya. Jadi kolesterol itu lemak yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Jadi mungkin untuk detailnya tadi udah dijelaskan dengan Dr. Bona, dan biasanya orang kalau dengar kolesterol itu asosiasinya buruk ya. Kolesterol saya tinggi gitu kan, asosiasinya buruk gitu kan. Tapi ternyata gini, nggak melulu soal kolesterol itu buruk, karena kolesterol itu juga bermanfaat untuk fungsi tubuh. Ini ya. Jadi kalau kita ngomongin tubuh ya, apa yang terlalu tinggi itu nggak baik, apa yang terlalu rendah nggak baik, termasuk kolesterol juga. Jadi kalau ketinggian nggak baik, kerendahan juga nggak baik. Jadi dia berfungsi juga untuk membran saraf. Nah, mungkin ini Bapak Ibu udah familiar ya dengan LDL, HDL, TG. Ya, LDL ya, atau biasanya kita nyebutnya kolesterol jahat ya, kolesterol jahat LDL. Lalu ada HDL, ini biasanya orang nyebutnya kolesterol baik ya, yang baik. Terus ada TG, trigliserida, ini juga yang jahat, yang kurang baik. Jadi yang kurang baik yang kedua, yang baik ada satu, HDL. Nah, kalau misalkan LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah, trigliserida tinggi, masalah Bapak Ibu ya. Jadi ada penumpukan plak di pembuluh darah. Jadi kalau mungkin yang sering ya kejadian stroke atau plak di jantung gitu ya, sampai dipasangkan itu ya karena LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah, TG-nya tinggi. Ini yang menimbulkan plak di pembuluh darah seperti itu. Nah, kalau tinggi dibiarin aja, apa yang terjadi? Stroke dan penyakit jantung, ya kan? Kalau udah tinggi dibiarin, masalahnya makin besar seperti itu. Nah, ini tuh faktornya sebenarnya apa aja sih? Kenapa kok kita itu kolesterol bisa tinggi? Yang pertama jenis kelamin ya, jenis kelamin morbid, kedua genetik, umur, ya kan? Terus mungkin ada diabetes ya, diabetes tinggi, kurangnya olahraga mungkin, hidupnya kurang sehat, lalu ada merokok, obesitas, pola makan yang jelek. Nah, jadi mungkin ya kita itu harus sering-sering, kalau saya bilang itu istilahnya introspeksi diri ya, gitu ya. Kalau kita itu harus menjaga gaya hidup yang sehat, termasuk untuk kolesterol ini. Jadi mungkin kalau ada waktu kayak hari ini ya, kita kan ada free check ya kolesterol di belakang, silakan di kolesterol cek, nggak apa-apa, dicoba biar kita tahu kolesterol saya udah berapa sih, apakah masih dalam keadaan yang baik atau ternyata perlu tindakan lebih lanjut, gitu ya. Dan ini seringkali kolesterol itu nggak bergejala loh Bapak Ibu, ya kan? Nggak kerasa, mungkin orang bilangnya, kenceng ya di sini ya, di leher saya kenceng gitu ya. Itu belum tentu kolesterol ya, bisa aja memang lagi pegal aja lehernya. Jadi seringkali nggak bergejala, cek tahu tiba-tiba tinggi. Nah seperti itu. Nah terus gimana sih cara kontrolnya? Ya jelas. Pertama makanannya paling penting ini apa? Makanya topiknya hari ini puasa dan hari raya ya, karena itu berhubungan banget dengan pola makan kita gitu. Yang kedua tentu kita olahraga penting. Kalau bisa tiap hari ya dilakukan jalan-jalan olahraga ringan aja, nggak perlu yang berat-berat. Makanya saya salut sama Bapak Ibu Tante semua ya, hari ini pagi-pagi datang senang bersama, itu bagus. Jadi dirutinkan saja Bapak Ibu. Nah terus ini gaya hidup yang kurang sehat ya, ini rokok kalau bisa dikurangi atau berhenti, amit-amit jangan minum alkohol, terus kontrol berat badannya. Nah bagaimana ya kalau udah kolesterol terus gimana? Ya mau nggak mau terapi farmakologis ya kalau misalkan udah tinggi ya, gitu kan. Jadi ini mungkin konsultasi nanti dengan dokter ya, gitu ya. Nah, jadi lagi yang saya ingatkan ya Bapak Ibu, jadi kalau udah kolesterol mungkin banyak-banyak introspeksi, perubahan gaya hidup itu banyak-banyaknya buat kita. Nah,
terus sekarang apa sih yang Thomas bawa di sini? Jadi Thomas bawa itu ada namanya Cardio. Nah, tadi beberapa mungkin udah tanya-tanya ya di sana ya, yang Thomas ini ada Cardio. Nah, ini tuh isinya apa sih Cardio ini? Nah, kita ada koenzim Q10 dan L-karnitinnya. Apa sih ini kok namanya aneh gitu kan? Nah, jadi pertama koenzim Q10. Nah, ini itu adalah antioksidan Bapak Ibu. Jadi dia ini bagus untuk metabolisme otot kita. Nah, yang kedua sama L-karnitin juga. Jadi dia meningkatkan, nah ini asam lemak dirubah menjadi energi di mitokondria. Nah, ini ada ya, ini saya berdasarkan jurnal ya. Jadi 50-75% sumber energi otot jantung berasal dari asam lemak Bapak Ibu. Jadi ini sangat baik sekali untuk kesehatan jantung. Nah, ini barangkali ya dari tadi kan itu kan kayak red velvet, tapi intinya sebenarnya dua. Jadi ini untuk L-karnitin itu bagus untuk membawa asam lemak ke otot jantung ya, meningkatkan produksi energinya. Yang kedua, dia membantu oksidasinya. Nah, seperti itu. Nah, produknya ini tapi ya jadwal tadi. Ini isinya 30 kaplet ya Bapak Ibu ya. Jadi memang idealnya ini untuk 1 bulan. Jadi 1 kaplet sehari selama 30 hari. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi dia bagus untuk gagal jantung, serangan jantung ya. Jadi dia menurunkan gejalanya, meningkatkan fungsi jantung. Kalau misalkan memang kolesterol tinggi tadi ya, dia nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang konsumsi itu enggak? Obat statin enggak? Obat statin, obat kolesterol ada ya, beberapa ya mungkin ya. Bapak juga ya. Nah, jadi mungkin yang seperti yang kita tahu mungkin pernah dijelaskan dokter. Obat statin itu efek sampingnya adalah bikin lemas ya enggak? Mungkin pernah ngerasa enggak pegel-pegel itu di otot itu lemas ya? Kenapa? Karena statin itu mengurangi produksi koenzim Q10 secara alami dari tubuh. Makanya kadang produksi energi tubuh itu berkurang. Makanya mungkin beberapa ada ya sama dokter dikasih koenzim Q10 juga ya, disuruh minum juga. Kenapa? Untuk mengcounter itu tadi. Dengan kita konsumsi statin, koenzim Q10-nya turun gitu, makanya harus ditambah suplementasi seperti ini. Jadi memang kalau memang Bapak Ibu konsumsi obat-obat statin, Cardio ini sangat direkomendasikan sekali. Nah, yang kedua, dia juga memperbaiki profil lipid sama resistensi insulin. Ternyata kita mendapatkan penelitian ya bahwa penggunaan dari koenzim Q10 ini dapat mengurangi resiko resistensi insulin. Nah, ini juga bisa untuk promen ya. Misalkan ya Bapak Ibu cuma, oh saya ingin sekadar aktif ya berolahraga gitu ya, karena ini membantu pembentukan energi. Nah, ini juga membantu pemulihan pasca olahraganya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ya itu aja sih dari Thomas sih. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum cek ya, bisa ke belakang cek kolesterol. Jadi gini, hari ini kita dari Kalbe bakal support ya untuk yang mohon maaf nih, jadi mungkin beberapa ada yang kolesterolnya tinggi ya. Untuk yang 10 total kolesterol tinggi kita bakal support yang cek gratis bersama mitra keluarga ya. Jadi ntar Bapak Ibu kalau bisa silakan cek kolesterolnya untuk lihat kadarnya ya berapa. Jadi kita bakal support yang cek. Jadi silakan aja di belakang. Oke Bapak Ibu baik. Itu saja. Oh iya, hampir lupa. Jadi Thomas di sini ada sedikit hadiah nih untuk Bapak Ibu ya. Jadi Thomas mau bagi-bagi Cardio untuk 2 orang yang beruntung ya. 2 orang yang beruntung. Ayo. Nah, siapa yang beruntung? Nah, ini Mbak Jenika bisa kita tolong. Nah, biar adil ya, kita hoki-hokian saja. Pakai nomor, oke? Biar adil kita hoki-hokian saja. Oke, untuk yang pertama mungkin ya, ronde 1 ya. Oke, Mbak Jenika boleh di-spin. Nomor berapa yang dapat? Nomor 44. Siapa yang nomor 44? Etika 640126. Ya Bapak, selamat ya Bapak ya, yang dapat kartunya. Bermuncul sebentar ke depan Bapak. Iya. Iya. Kolesterol yang tinggi. Sekarang yang kedua ya, yang kedua. Di nomor 49. Siapa nomor 49? Siapa yang nampak 13 15 49 70
641 Ya. 315. Yeah. Ya. Bukan Pak Daris. Darsi. Darsi. Ibu Darsi silakan. Ya. Ya, selamat. Bapak Ibu, Alhamdulillah. Ya Allah, rezeki anak soleha. kepada Bapak Anies silakan Pak boleh memberikan hadiahnya Pak. Ya. Ya. Buat Pak Daris ya? Badi. Oh, Badi ya? Ini bukan Bu Darsi kan, buat Pak Daris kan? Ya, saya. Ya, kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Bukan saksi saya ya? Baik, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Nah, ya itu mungkin itu saja dari Thomas ya. Ntar kalau sempat boleh mampir ke booth B tanya-tanya, nggak apa-apa, silahkan ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa cek kolesterolnya. Nah, untuk menutup sesi dari Thomas, sekali lagi biar semangat. Semangat lagi. Luar biasa. Terima kasih Mas Thomas. Nanti Bapak Ibu ada yang mau tanyakan terkait produk Kalbe, boleh ketemu Mas Thomas atau minta WA-nya boleh. Silakan. Oke, untuk mengakhiri acara hari ini kita masih ada sedikit sosialisasi dari yang Telkom. Silakan Mbak Ani. Terima kasih Mbak Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ya Bapak Ibu minta waktunya 5 menit. Jadi tadi ada yang bertanya soal Lovit ya Bapak Ibu ya. Katanya Bapak Ibu udah download terus gimana pakainya gitu ya, betul Pak Ali ya? Jadi udah pernah ada yang nyoba belum Bapak Ibu? Lovit, udah ya Pak ya? Sudah bisa regis? Mantap. Ada yang punya kendala dengan registrasi? Enggak ya, aman ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan di-download aplikasi Lovit, bisa di App Store. Nah, apa saja sih fitur-fitur yang ada di Lovit ya? Kan, mungkin beberapa tahun yang lalu sempat di-share juga dari teman-teman Yakes, Lovit itu untuk apa aja. Yang pertama untuk pendaftaran klinik, tapi mungkin kalau kliniknya kita di TPKK ya Bapak Ibu ya, keperluannya TPKK. Kalau misalnya Bapak Ibu biasa ke TPKU belum bisa difasilitasi oleh Lovit, itu satu. Jadi kalau daftar bisa langsung pakai aplikasi nih, itu di Lovit ada fiturnya. Kemudian yang kedua untuk konsul online juga. Jadi ada konsul dokter online sama konsul psikolog dan juga gizi online. Tuh Bapak Ibu. Jadi misalkan ada yang mau ditanya tapi mungkin keterkendala waktu, nah itu bisa juga buka Lovitnya untuk bisa cek siapa aja dokter atau ahli yang sedang bertugas di aplikasi Lovit. Ada juga ahli olahraga juga yang standby di aplikasi Lovit itu. Nah kemudian ada juga untuk obat rutin ya Bapak Ibu ya. Tuh itu juga masih bisa ada di Lovit, bisa dicek. Yang ketiga mungkin karena dari saya ini tim dari pembinaan ya, tim dari wellness, kita biasanya ada artikel, ada info-info kesehatan, itu juga semua masuk ada di Lovit, banyak banget yang Bapak Ibu bisa baca. Gitu, cek-cek aja di situ udah banyak banget tim Yakes bikin informasi-informasi kesehatan. Silahkan dibaca. Nah, terakhir biasanya untuk informasi lokasi-lokasi layanan kesehatan dari Yakes, misalnya klinik ada di mana lokasinya, mungkin yang belum tahu, terus tempat fitness itu ada di mana aja, itu juga Bapak Ibu bisa cek lokasinya di situ. Kemudian, gimana?
Iya, betul. Biasanya sih berjalannya waktu akan ada upgrade-upgrade ya di aplikasinya. Dulu banget mungkin tampilannya nggak kayak sekarang. Nah ini udah mulai sedikit banyak pasti di-upgrade. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nih udah download aplikasi Lawfit-nya, boleh dicoba registrasi, dicek-cek aja, dibaca-baca. Ada fitur apa aja di sana, tapi biasanya nih Bapak Ibu kalau untuk penggunaannya untuk mendaftar ke klinik supaya nggak usah kayak subuh-subuh banget datang gitu ya ke TPKK, jadi udah bisa daftar dulu, nanti bisa ambil nomor, tapi mungkin kalau dari Lawfit nomornya nggak nomor 1 kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya, nomornya ada di start nomor lupa saya 20-an ya, di nomor 20-an gitu, jadi setidaknya Bapak Ibu gak usah subuh banget lah kalau memang ada keperluan harus ke TPKK gitu, kira-kira gitu. Nah ini mungkin sedikit sharing, yang belum pernah regis bisa lihat di sini registrasinya seperti apa gitu. Iya, ini yang versi baru ya Bapak ya, dominan warna biru gitu. Jadi Bapak Ibu pensiunan mungkin bisa registrasi dulu pakai nakesnya. Ini kan kali ini untuk yang masih karyawan aktif ya, nakesnya masih aktif, bisa langsung pakai akun portal. Nah kalau misalkan udah registrasi dan bisa berhasil, dicoba aja langsung login gitu, pakai nikesnya sama password yang Bapak Ibu bikin. Nah ini bisa di Google Play atau di App Store tergantung gadget Bapak Ibu masing-masing. Kira-kira itu untuk informasi registrasinya. Nah kebetulan kalau saya pribadi kan nggak punya nikesnya Telkom ya Bapak Ibu, jadi saya mungkin nggak bisa buka dan lihat langsung di aplikasi seperti apa fitur-fiturnya. Nanti Bapak Ibu silakan coba. Kalau misalkan ada kendala bisa kontak ke helpdesk-nya iCash. Kalau mau catat nomornya bisa di 0821 156 7778 gitu. Helpdesk-nya di nomor 0821 1566 7778. Seandainya ada kendala dalam penggunaan Lawfit, silahkan bisa kontak ke nomor itu. Kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa di-sharing. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1 lagi 3, 2, 1 izin ganti HP Bapak Ibu. Sekali lagi 3, 2 dan 3 yang lagi 3, 2, 1 terakhir 3, 2, 1. Bapak Ibu apa kabar?
bakti kita kepada Telkom PT tercinta. Namun semangat Korsa tetap menyala, menghangatkan persatuan. Purna sudah bakti kita kepada Telkom PT tercinta. Namun semangat Korsa tetap menyala, menghangatkan persatuan. Kita syukuri kurnianya dengan melayani sesama. Janganlah murah melihat hari depan, amal dalam sejahtera. Bangunlah teman Purna Baktiwan, jangan diam, ayo bergerak. Hidup adalah dinamika, berpadu dalam P2T. P2T kreatif berupaya, P2T amal pada sesama, P2T tradisi cipta kita menuju hidup sejahtera.